Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Ya, prinsip utama di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan itu nomor satu. Tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran. Tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko COVID dan penyebaran COVID, itu dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. 6% yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat, yang itu yang akan kita jelaskan. Jadi bagaimana kriteria kita untuk memulai pembelajaran tatap muka? Pertama harus zona hijau, dan itu penetapannya ada di gugus tugas. Kedua, Pemda harus memberikan izin, jadi Pemdanya pun harus setuju. Dan yang ketiga, satuan pendidikan telah memenuhi, yaitu sekolahnya telah memenuhi semua checklist daripada persiapan pembelajaran tatap muka. Ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tuanya murid pun harus setuju anaknya pergi ke sekolah pada saat itu. Sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka, tetapi tidak bisa memaksa murid yang orang tuanya tidak memperkenankan untuk pergi ke sekolah karena masih belum cukup merasa aman untuk harus ke sekolah. Untuk sekolah yang sudah memenuhi semua checklist itu pun, yang di zona hijau, kita melakukan tiering daripada mana jenjang yang boleh masuk dulu. Ya. Jadinya untuk bulan pertama, tahap 1 adalah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMK, dan lain-lain. Ya. Untuk tahap 2 bulan setelah itu baru boleh SD, ya, MI, dan paket dan SLB. PAUD adalah yang paling terakhir dan baru boleh di bulan kelima kalau zona itu masih hijau. Ya. Untuk sekolah dan madrasah yang berasrama, kalau mereka di zona hijau, pada saat ini masih dilarang. Jadi pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada saat masa kebiasaan baru atau new normalnya. Jadi ini pun ada spesial eksepsi untuk yang berasrama. Tadi saya sudah mention bahwa akan ada checklist untuk setiap unit pendidikan kita sebelum mereka boleh memulai sekolah tatap muka lagi. Dan checklist itu adalah tentunya yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet, sarana cuci tangan, hand sanitizer, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah ada akses ke fasilitas layanan kesehatan di sekitarnya, itu sangat penting. Ketiga adalah wajib memakai masker, ya. Dan keempat, termogan untuk mengecek temperatur suhu siswa dan guru yang masuk. Dan yang kelima adalah beberapa aturan atau protokol kesehatan mengenai kalau ada peserta didik yang mungkin punya kondisi medis atau lagi sakit, itu tidak diperkenankan untuk masuk. Bahkan kalau keluarganya ada yang sakit atau flu, anak itu tidak diperkenankan masuk. Dan guru dan orang tua yang punya resiko komorbiditas juga sebaiknya tidak masuk dulu ke sekolah, ya, apakah itu diabetes atau hipertensi dan lain-lain komorbiditasnya. Ya. Dan yang terakhir adalah checklist yang terakhir
harus ada kesepakatan dengan Komite Satuan Pendidikan, ya, untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadinya harus ada komunitas, persetujuan, musyawarah bahwa sekolah itu terbuka. Semua checklist sudah terpenuhi dan dia memulai pembelajaran tatap muka. Tapi tidak bisa normal dulu. Selama 2 bulan pertama dia buka, ada berbagai macam restriksi yang kita akan lakukan. Yang terpenting adalah dalam kondisi kelasnya. Yang tadinya peserta didik rata-rata itu 28 sampai 30 anak per kelas, untuk 2 bulan pertama maksimal 18 peserta didik per kelas. Ini untuk pendidikan dasar dan menengah. Harus ada shifting. Dan kami memberikan kebebasan bagi unit pendidikan untuk menentukan seperti apa mau shiftingnya, per harian, per mingguan, angkatan kelas atau apa. 1,5 meter adalah suatu social distancing aturan untuk semua jenjangnya, ya. Tapi untuk SLB maksimal 5 peserta didik per kelas. Dan PAUD jaga jarak 3 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Itu pun pada saat kalau PAUD kan masih sampai tercepat pun baru 5 bulan dari sekarang di zona yang hijau. Dan jadwal pembelajarannya seperti yang saya sudah bilang tadi, itu ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhannya. Ya, jadi walaupun masuk sekolah kapasitas pun dibagi, ya, jadi sekitar 50% kapasitas yang diperbolehkan masuk. Dan ini selama 2 bulan pertama. Ya, baru setelah 2 bulan masih hijau, tidak ada masalah, sudah benar-benar mengenal protokol yang baru boleh new normal, di mana lebih banyak peserta yang boleh masuk sekolah. Tentunya menggunakan masker itu masih pada saat masa transisi dan akan dilanjutkan pada saat masa new normal, bahkan setelah 2 bulan pun masih harus. Dan juga kondisi-kondisi selain seperti komorbiditas dan kriteria kesehatan, protokol kesehatan dari Kemenkes semuanya harus dijaga. Pada saat masa transisi ini, semua aktivitas di mana anak-anak itu bercampur, berinteraksi antara kelas, itu tidak diperbolehkan. Jadi selama masa transisi ini, hanya boleh masuk ke kelas langsung pulang. Jadinya aktivitas seperti kantin, di mana anak-anak dari berbagai macam kelas berkumpul, itu tidak diperkenankan selama 2 bulan pertama. Juga kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler itu belum diperbolehkan selama masa transisi. Ya, dan aktivitas-aktivitas lain, kegiatan belajar mengajar seperti KBM itu belum diperbolehkan pada saat masa transisi. Kami sudah membuka seluruh dana BOS untuk semua kebutuhan protokol kesehatan seperti cairan, sabun pembersih, pembasmi kuman, dan lain-lain. Dan untuk pembelajaran jarak jauh pun juga bisa dipergunakan untuk beli kuota, paket data, baik buat guru maupun peserta didik. Dari sisi pembayaran honor pun yang sebelumnya ada berbagai macam restriksi, ya, kami telah merelaksasi penggunaan honor dari BOS juga untuk menggunakan pembayaran guru honorer yang tercatat di Dapodik, ya, yang tadinya butuh NUPTK sekarang tidak butuh NUPTK untuk menerima karena dalam kondisi krisis ini harus diberikan fleksibilitas karena kesejahteraan guru terutama di situasi di mana ekonomi ini sangat menurun, ini sangat penting, ya. Dan juga yang tadinya ada batas 50% daripada dana BOS bisa digunakan untuk pembayaran honor, ketentuan itu pada saat masa COVID ini kita lepas. BOP PAUD juga sama. Tahun akademik pendidikan tinggi tetap dimulai bulan Agustus 2020, ya. Tetapi pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring. Jadi masih online. Belum belajar tatap muka, belum masuk. Jadi ini adalah keputusan dari bukan hanya Kemendikbud tapi dari berbagai macam kementerian yang ada di sesi ini. Dan menurut kami ini adalah suatu metode relaksasi yang paling konservatif dan paling mengutamakan keselamatan siswa, siswi, guru, dan keluarga peserta didik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.